adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Baik dan sehat, luar biasa. Kembali lagi dengan kita dari Clear Kids Samarinda. Dengan Kalita di sini dan Kak Tere, Kak Ruth. Dan juga dengan animals yang ada karena tema kita hari ini adalah Jungle. Oke, adik-adik kita kenalan dulu ya sama animalsnya hari ini. Ya, ada animals betul. apa aja ya Kak ya? Ayo Kak, maju Kak. Oke, yang pertama animals apa nih? Mouse, Oh ada mouse. Oke, Yeay. selanjutnya tiger. Dan selanjutnya wah apa itu adik-adik? Sapi, cow ya. Dan yang terakhir giraffe, oh jerapah. Oke, Ya. adik-adik kita sudah kenalan sama mouse-nya, tiger, cow, giraffe dan juga kita jadi apa Kak hari ini? Nah Jadi- karena kita temanya jungle, kita pakai ala-ala Oke, Tarsan gitu ya. Tarzan, ya, betul Oke. sekali. Oke deh adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Siap. Tapi kita berdoa dulu ya Kak ya. Oke. Ayo semuanya adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami. Suci dan kuduskan seluruh kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami dapat beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan Amin. Disciple Kid? Yes, I am. Oke adik-adik di rumah boleh sama-sama kita berdiri karena kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan sama-sama pujiannya ya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya.
tema kita hari ini adalah animals. Ya. Jadi lagu-lagu kita, pujian kita hari ini juga tentang animals. Siap kakak-kakak? Siap. Siap adik-adik? Siap. Are you ready? Yes, I'm Ready. Semangat ya adik-adik ya. Kita nyanyikan satu pujian anak monyet ada di atas pohon. Yeay. Pakai gerangan ya adik-adik ya. Anak monyet di atas pohon, Anak burung. anak burung di dalam sangkar, Anak cacing. anak cacing di dalam tanah. Kita Anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka. panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, Panjang sabar. panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Pakai suara-suara. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah. Kita semuanya Anak Tuhan di dalam gereja, panjang. namanya kuda, panjang hidung, Namanya siapa? namanya gajah, Panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Angkat tangannya, katakan Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong Lebih cepat ya. badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan kita, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teok-teok, teok-teok, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teok-teok, teok-teok, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Amin. Oke, Kak, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ya, mau Boleh Kak? ya? Boleh dong. Adik-adik di rumah masih mau memuji Tuhan ya? Masih semangat dan kali ini kita mau nyanyikan satu pujian yang berkata Andai ku jadi kupu-kupu. Oke. Boleh gerak semua ya, kakak-kakaknya ya. Animal saya juga. Andai ku jadi kupu-kupu, Bukan terbang. dengan sayapku. Andai ku jadi gajah. Andai ku jadi gajah, Ku akan menari. akan menari dengan belaiku. Andai ku jadi ikan nila, Katakan ku kibas. kibas-kibas, Goyang. ku goyang
Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan balaikan. Andai ku jadi ikan di laut, kibas-kibas, goyang-goyang, kibas-kibas, goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan ya Kak ya. Seperti pujian kita, kasih itu apa tadi? Tidak suka marah-marah. Betul. Adik-adik tidak boleh marah-marah ya. Terus apa lagi Kak? Sayang kepada teman. Sayang kepada teman. Terus satu lagi apa kasih itu? Sabar. Oke, kita lakuin ya adik-adik di rumah ya. Kasih yang seperti itu. Yang Dengar, sabar, taat, betul. dan lakukan ya Kak. Amin. Oke Kak, karena sekarang kita sudah memuji Tuhan, Ya. adik-adik kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, betul sekali. Oke, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Oke, adik-adik boleh duduk lagi. Kita siapkan hati kita dengan sikap yang baik dan benar. Kita mau datang kepada Bapa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan baik dan mengasihi kita anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu.
Shalom, selamat pagi semua. Luar biasa, pagi hari ini puji-pujian yang luar biasa disampaikan oleh kakak-kakak kita semua. Sangat luar biasa, berbagai karakter binatang yang mereka peragakan, kostum-kostum yang luar biasa, pujian-pujian yang luar biasa yang telah kita naikkan, penyembahan yang luar biasa yang telah kita naikkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan bagi setiap kami adik-adik yang ada di tempat ini, baik adik-adik yang ada di rumah, mereka yang mendengarkan rekaman ini Tuhan melalui di perjalanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan terjadi kepada setiap adik-adik, bahkan siapapun Tuhan yang mendengarkan ibadah Clear Kids ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menerima lawatan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Gereja kita mempunyai tema tahun ini yaitu murid. Seperti kita di sekolah menjadi seorang murid, demikian juga tema kita pada tahun ini adalah murid. Kita bisa sama-sama membuka di dalam Yesaya 50 ayat 4. Kakak akan bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada kata-kata ditulis dalam ayat ini, Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hari ini kita mau belajar kepada seorang tokoh. Dia mempertajam pendengarannya melalui doa-doanya. Kita bisa pelajari di dalam Daniel 6. Nanti adik-adik akan baca sendiri di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada seorang raja di dalam suatu kerajaan, adalah Raja Darius, orang Media. Dia diangkat menjadi raja pada umur 62 tahun. Kemudian Raja Darius ini mengangkat 120 wakil raja dan ditempatkan di seluruh kerajaan. Kemudian Raja Darius juga mengangkat 3 pejabat tinggi. Dari ketiga pejabat tinggi ini, salah satunya adalah Daniel. Dari 100 wakil raja yang dipilih oleh Raja Darius, mereka akan mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka kepada 3 pejabat tinggi yang telah dipilih oleh raja. Tetapi Daniel itu berbeda dengan pejabat tinggi yang lainnya. Dia mempunyai roh yang sangat luar biasa. Ia sangat senang kepada Daniel karena Daniel itu setia. Tidak didapati kesalahan Daniel atau kelalaian yang dilakukan oleh Daniel. Jadi raja bermaksud untuk memberikan kepercayaan kepada Daniel lebih daripada pejabat yang lain. Kemudian pejabat-pejabat yang lain itu mengetahui, mereka iri dan mereka berusaha mencari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan yang dibuat oleh Daniel. Lalu mereka semua berkumpul, pejabat-pejabat yang ada, kemudian mereka mendiskusikan bagaimana cara untuk menjatuhkan Daniel. Kemudian mereka berusaha untuk membujuk raja
Siapa yang tidak menyembah kepada raja, pada waktu 30 hari mereka akan dihukum masuk ke dalam goa singa. Kemudian mereka pergi memujuk raja, dan raja itu terpengaruh dengan bujukan dari pejabat-pejabat tinggi ini. Kemudian dikeluarkanlah surat bahwa mereka semua harus menyembah hanya kepada raja, tidak boleh kepada dewa atau tuhan-tuhan yang lain. Daniel mengetahui ini, tetapi Daniel dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia pergi ke atas rumahnya, kemudian dia berdoa 1 hari 3 kali untuk berdoa kepada Tuhan yang dia sembah. Orang-orang yang gak suka kepada Daniel mengikuti Daniel dan melihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel tetap berdoa kepada Tuhannya. Kemudian mereka itu melaporkan apa yang dilakukan oleh Daniel kepada raja. Ketika raja mendengar apa yang disampaikan oleh petinggi-petinggi ini, sangat sedihlah hati raja karena raja mengasihi Daniel. Kemudian itu raja ini mengambil keputusan untuk memasukkan Daniel ke dalam goa singa. Raja ini semalaman tidak dapat tidur. Dia berpuasa. Dia berusaha supaya Daniel ini bisa keluar dari goa singa ini. Dia sedih, pasti dia membutuhkan penghibur. Seorang raja membutuhkan penari-penari untuk menghibur, tapi tidak. Mungkin dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa pagi ini cepat berlalu, supaya dia bisa pergi berlari ke goa singa. Kemudian pada pagi hari dia pergi berlari ke goa singa. Raja berbisik, Daniel, apakah raja yang kau sembah dengan setia telah menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Kata Daniel kepada raja, iya raja, Allahku telah menyelamatkan aku dari singa-singa itu. Dia mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sungguh luar biasa adik-adik. Ketika mengetahui hal itu, raja segera memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari goa singa. Setelah itu Daniel dikeluarkan dari goa singa. Mereka melihat tidak ada yang luka di badannya Daniel. Sungguh luar biasa. Melihat itu, makin percayalah Raja Darius ini kepada Tuhannya Daniel. Setelah itu, raja mengeluarkan surat perintah untuk menangkap orang-orang yang memasukkan Daniel ke dalam goa singa. Bukan saja dia, tetapi keluarga mereka semua dimasukkan ke dalam goa singa. Melihat kejadian ini, Tuhan luar biasa. Kemudian raja mengeluarkan surat perintah bahwa seluruh orang-orang yang ada di negeri itu mereka harus menyembah kepada Tuhan Allah raja yang disembah oleh Daniel, raja di atas segala raja. Sungguh luar biasa, dia adalah Tuhan Allah yang hidup, yang mampu menolong Daniel. Adik-adik, pada saat itu Daniel dia setia, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan Daniel. Nah, adik-adik, dari kehidupan Daniel ini kita belajar bahwa ketika kita itu berdoa taat kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Nah, adik-adik, demikian ketika Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga,
Ia berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita yang akan kita peringati sebagai hari Pentakosta. Siapa yang mau dipakai Tuhan di sini? Boleh angkat tangannya? Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17b. Bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ketika kita taat, rajin berdoa, setia kepada Tuhan, Tuhan berjanji kita tidak akan dibiarkan sendiri seperti Daniel, tetapi Dia berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya di atas kita. Kita akan dipakai untuk bernubuat. Sungguh luar biasa ketika kita taat dan setia kepada kita. Dari pelajaran Daniel ini, mari sama-sama kita belajar taat, setia, dan tetap berdoa hanya kepada Tuhan. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini dalam Daniel 6 ayat 17b. Kita akan baca bersama-sama di dalam Daniel 6 ayat 17b. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama ya. Daniel 6 ayat 17b. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Amin, firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Jangan main-main ya. Meskipun di rumah, mari sama-sama kita belajar untuk serius kepada Tuhan. Seperti Daniel, dia berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk selalu setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pakai kami seperti Daniel. Dia taat, dia setia, dia terus mau berdoa kepada Tuhan. Apapun yang Daniel hadapi, dia tidak gentar Tuhan. Dia menaruh kepercayaannya penuh hanya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti Daniel. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, keadaan apapun Tuhan, keadaan yang sukar, yang tidak, yang enak Tuhan, ajar kami berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami Tuhan. Baik kami yang sakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kami yang lemah, Roh Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan. Kami yang dalam keadaan sedih, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kami ya Allah. Kami yang hari-hari ini membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Tuhanlah sumber mujizat di dalam kehidupan kami Tuhan. Perkuat kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap adik-adik Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, hikmat, kepintaran, perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus apapun Tuhan. Tutup bungkus seluruh adik-adik kami, keluarga mereka Tuhan dengan kuasa dari Yesus. Dan kami percaya berkat Allah melimpah-limpah atas setiap adik-adik kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan bermain game bersama. Permainannya adalah hati-hati melangkah. Nah adik-adik, mama papa bisa siapkan bahannya di rumah. Yang pertama ada koran bekas. Yang kedua ada double tip, lakban atau sejenisnya, perkat. Yang ketiga ada bola. Cara bermainnya adalah di Disciple Kids kita akan susun perlengkapannya. Jadi kita bagi 2 kelompok. Bisa 2 dan bisa 4 ya, tergantung jumlah yang bermain.
Lakban digunakan jika alas di bawahnya atau lantai yang di bawahnya licin seperti keramik. Karena Kak Tere mainnya di alam terbuka, jadi Kak Tere menggunakan koran bekas. Adik-adik bisa menggunakan kartun yang ditulis firman Tuhan. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik, cara bermainnya seperti ini. Bola kita berikan ke tim A, kemudian ke tim B. Nah, masing-masing tim melemparkan bola ke lawan. Nah, bagi yang tidak mampu menangkap bola, maka dia harus berganti dengan pemain berikutnya. Tapi catatannya adik-adik tidak boleh keluar dari koran bekas ini atau karton yang ditulis kata firman Tuhan. Yuk kita bermain. Adik-adik dan juga kakak-kakak, tema atau makna permainan ini adalah kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Makanya Kak Tere bilang hati-hati melangkah. Jadi kita punya batasan, hidup kita harus ada batasnya. Kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Nah, demikian permainannya. Adik-adik boleh coba di rumah dan boleh dokumentasikan dan kirim ke FB dan IG. Apakah GBI Clear? Disciple Kids? Yes, I am. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik. Adik-adik bisa memasukkan di dalam amplop, ya. Kemudian adik-adik juga bisa transfer yang ada nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke? Karena persembahan yang diberikan dengan hati yang sukacita, Allah akan menerimanya dengan senang hati. Amin adik-adik. Nah, saatnya kita akan berdoa, ya. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan, karena kami memberi dengan hati kami yang tulus dan dengan penuh sukacita. Berkati mama papa kami Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memberi, sama-sama Kak Widya katakan, amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai dan seperti firman Tuhan tadi katakan, apa Kak? Ya, seperti kata firman Tuhan tentang Daniel, adik-adik harus dengar, taat dan melakukan firman. Di rumah adik-adik harus tetap rajin berdoa. Amen. Kita berdoa hanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, Daniel pun seperti itu, dia tidak terintimidasi oleh siapapun, oleh rajanya atau oleh pemimpin-pemimpin yang ada di atasnya, tetapi dia mau terus dengar, taat dan melakukan. Sama-sama Kak, yang pertama katakan apa? Dengar. Yang kedua? Taat. Yang ketiga? Lakukan. Sekali lagi Kak, sama-sama. Dengar, taat, lakukan. Ya adik-adik, ibadah live streaming sekolah minggu kali ini bisa juga diikuti melalui Facebook dan YouTube. Setiap jam berapa Kak? Jam 9 pagi. Dan
Jangan kalau lupa juga apakah ada ibadah raya di jam 10. ya, jadi mama papa boleh ajak ya adik-adik semua Ya. untuk ikut lagi ibadah bersama. Betul sekali. Intinya sebelum ibadah sekolah minggu sudah sarapan, Betul. sudah mandi. Jadi Betul. kalau lanjut di ibadah raya sudah fit, staminanya sudah kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, akhir kata kita semua mau mengucapkan God bless you. Disciple Kid. Yes, I am. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.